Halo semuanya, selamat datang kembali di Nalaris. Ramadan ya, bulan yang seharusnya jadi momen kita buat menahan diri dari segala hawa nafsu. Tapi, coba deh kita jujur-jujuran. Pernah nggak sih kamu ngerasa pas Ramadan udah mau selesai, kondisi dompet malah jadi yang paling kritis sepanjang tahun? Kalau jawaban kamu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh kayak paradoks besar yang dialami banyak banget orang, termasuk saya dulu. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sama-sama misteri ini. Kita akan cari tahu apa sih biang keladinya, dan yang paling penting, kita bakal susun strategi yang jitu biar ibadah kita di bulan suci bisa khusyuk, tenang, tanpa ada lagi drama-drama keuangan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kalau dipikir-pikir secara logika, pas kita puasa, kita kan ngurangin jatah makan dan minum. Harusnya pengeluaran juga ikut turun dong. Anehnya, kita bisa loh nahan lapar dari subuh sampai maghrib. Bisa nahan haus, bisa nahan emosi. Tapi kok giliran berhadapan sama urusan belanja, pengendalian diri itu seakan-akan menguap entah kemana. Kenapa ya bisa gitu? Ini tuh bukan soal gede atau kecilnya gaji kita loh. Akar masalahnya seringkali lebih sederhana dari itu. Kita masuk ke bulan Ramadan tanpa persiapan, tanpa peta atau rencana keuangan yang jelas. Jadi ya wajar kalau akhirnya kita tersesat di tengah jalan. Wow, kutipan dari dompet bicara ini rasanya nusuk banget ya. Bener-bener menangkap inti dari semua keresahan kita. Niat awal kita kan mulia, pengen fokus ibadah, pengen dapat ketenangan spiritual. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya malah kebalikannya. Lagi sholat raweh, pikiran malah melayang ke undangan bukber yang numpuk di WhatsApp. Atau mikirin TR, cukup nggak ya buat bayar ini itu? Stres finansial kayak gini tuh bukan cuma nguras isi rekening loh, tapi yang lebih parah, dia menggerogoti kehusyuan yang seharusnya jadi tujuan utama kita. Makanya penting banget buat kita ngobrolin ini secara terbuka. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita harus paham dulu dong apa akar masalahnya. Jadi di bagian ini kita bakal berperan jadi detektif. Kita akan bongkar kekuatan-kekuatan tak kasat mata, baik yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar, yang tanpa sadar nyuruh kita buat boros. Tujuannya bukan buat nyari-nyari kambing hitam ya, tapi supaya kita bisa kenal sama pemicu-pemicunya, jadi kita bisa lebih waspada dan gak gampang kejebak lagi. Siap? Nah, ini dia tersangka utamanya, lapar mata. Seperti yang dijelasin sama Detik Finance, ini tuh bukan sekedar istilah biasa, tapi ini fenomena psikologis yang beneran ada. Jadi gini, saat perut kita kosong keroncongan, bagian otak yang tugasnya mikir logis dan bikin keputusan rasional, itu kayak lagi istirahat sejenak. Nah, yang ngambil alih itu adalah hasrat dan emosi. Makanya semua gorengan, kolak, es buah, kue-kue di sepanjang jalan pas kita ngabuburit, itu kelihatan kayak panggilan surga, semuanya pengen dibeli. Hasilnya? Ya jelas, kita belanja pakai emosi, bukan pakai logika. Inilah kenapa ngabuburit sambil jalan-jalan di bazar takjil, itu resep paling ampuh buat bikin dompet menjerit. Selain si lapar mata tadi, ada beberapa jebakan Batman lainnya yang siap menghadang. Pertama, jurus pembenaran paling klasik. Ah, udahlah nggak apa-apa, kan cuma setahun sekali. Kalimat sakti ini seolah-olah jadi surat izin buat kita melonggarkan ikat pinggang anggaran. Kedua, tekanan sosial. Coba cek grup WhatsApp kamu, rentetan undangan bukber, reuni SD, SMP, SMA, kuliah, kantor. Bikin kita jadi nggak enakan kalau nolak. Padahal setiap acara itu kan ada biayanya ya kan? Dan yang terakhir tentu saja bombardir diskon dan promosi spesial Ramadan yang sengaja dirancang buat menciptakan rasa FOMO, fear of missing out, alias takut ketinggalan. Sekarang, coba deh kita lihat angka konkretnya biar lebih kebayang. Mungkin kita sering mikir, beli takjil doang paling cuma 25.000 perak. Kedengarannya kecil banget kan? Tapi coba yuk kita hitung bareng-bareng. Seperti yang diilustrasikan di sini, berdasarkan perhitungan dari CNBC Indonesia, kalau setiap hari kita keluar uang 25.000 buat takjil, selama sebulan penuh itu totalnya jadi 750.000 rupiah. Wow, kaget Kak? Angka segini ini sering banget luput dari radar kita. Ini bukti nyata, bukti paling jelas bagaimana pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita anggap sepele, kalau diakumulasi bisa jadi kebocoran yang sangat besar di kapal anggaran kita. Nah, setelah kita bongkar semua masalahnya, jangan pusing dulu. Karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, solusinya. Kabar baiknya adalah masalah ini tuh sangat-sangat bisa kita kendalikan. Kuncinya cuma satu, kita harus pindah haluan. Dari pola pikir reaktif yang cuma bisa merespon godaan pas datang, ke pola pikir proaktif yang punya perencanaan matang dari jauh-jauh hari. Ini bukan soal jadi pelit loh ya, tapi ini soal jadi cerdas. Saya akan jabarkan sebuah rencana aksi, 3 langkah yang super simple dan bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini juga.
Oke, ini dia kerangka kerja kita. Anggap aja ini 3 pilar super kuat yang bakal nopang keuangan kita selama Ramadan. Simpel banget kan? Pilar pertama, kita harus sadar kalau anggaran bulan biasa itu nggak akan relevan. Kita butuh anggaran yang didesain khusus buat Ramadan. Pilar kedua, kita harus fokus ke pengendalian harian, karena disinilah medan perang yang sesungguhnya. Dan pilar ketiga, kita rencanakan apa yang mau kita makan dan kita beli, biar nggak ada lagi tuh yang namanya keputusan impulsif. Yuk, kita bedah satu persatu lebih dalam. Langkah pertama, bikin anggaran. Nah, slide ini ngasih contoh yang sangat praktis dan bisa banget kita adaptasi. Coba perhatikan deh, gimana kita pecah pengeluaran ke dalam pos-pos yang jelas. Ada alokasi buat makanan sahur dan buka puasa sebesar 40%. Lalu, yang ini penting banget, 10% buat zakat dan sedekah. Dialokasikan dari awal ya, jangan nunggu sisa. Terus, 15% buat pos sosial atau bukber, jadi kita punya batas yang jelas. 25% buat persiapan lebaran, dan 10% sisanya buat lain-lain. Dengan menetapkan pagar yang tegas untuk setiap kategori, seperti yang disarankan CNBC Indonesia, kamu nggak lagi jalan di dalam gelap. Anggaran ini adalah kompas kamu, yang bakal nuntun setiap keputusan pengeluaranmu. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, kendalikan arus kas. Kutipan ini dalam banget loh. Maksudnya gini, nggak peduli seberapa besar pun gaji atau pendapatan kamu, kalau arus kas harian kamu bocor di mana-mana, ya bakal habis juga. Ramadan itu benar-benar jadi ajang ujian buat kita. Seberapa lihai kita ngelola uang yang keluar masuk setiap hari. Fokusnya jadi bergeser, dari yang tadinya mikirin berapa total saldo gue di rekening, jadi lebih mikirin, hari ini udah keluar duit berapa aja ya, dan buat apa aja. Kesadaran harian inilah yang jadi kunci utamanya. Dan ini adalah pengingat visualnya yang pas banget. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah meremehkan pengeluaran kecil. Kopi susu kekinian pas pulang kerja, es teh manis jumbo buat buka, gorengan 3 biji. Inilah kebocoran-kebocoran kecil itu. Kalau dibiarin terus-menerus, perlahan tapi pasti, dia akan menenggelamkan kapal besar keuangan kamu. Coba deh mulai biasakan buat nyatet pengeluaran. Nggak perlu ribet, pakai aplikasi Notes di HP aja cukup. Luangkan 5 menit setiap malam sebelum tidur buat rekap pengeluaran hari itu. Percaya deh, dampaknya bakal luar biasa buat menjaga anggaran kamu tetap di jalurnya. Sekarang, kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu, si game changer keuangan Ramadan, tunjangan hari raya alias THR. Buat banyak orang, THR itu sering dianggap kayak dana kaget, dana bebas yang bisa dihambur-hamburkan sesuka hati. Padahal, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, THR ini adalah sebuah kesempatan emas. Kalau dikelola pakai strategi yang benar, THR bukan cuma jadi penyelamat di hari Lebaran, tapi bisa jadi senjata rahasia buat memperkuat pondasi keuangan kita untuk jangka panjang. Slide ini dengan sangat jelas mengilustrasikan formula sederhana dari CNBC Indonesia buat mengalokasikan THR. Yuk kita urai bareng-bareng. Pertama, 40% buat kebutuhan Lebaran. Oke, ini porsi terbesar dan wajar buat makanan, mudik, hadiah. Lalu, ini bagian yang paling krusial. 30% langsung kita amankan buat tabungan atau dana darurat. Anggap ini kayak kita bayar diri sendiri dulu. Ini jaring pengaman kita. Selanjutnya, 20% dialokasikan buat bayar utang, terutama utang konsumtif. Wah, ini investasi buat ketenangan batin kita di masa depan. Dan terakhir, 10% buat menunaikan kewajiban zakat dan sedekah. Dengan aturan simpel ini, THR kamu bakal bekerja untuk kamu, bukan sekedar nuntang lewat doang. Oke, kita udah kupas tuntas masalahnya, kita juga udah punya solusinya. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Karena tujuan akhir dari semua ini bukanlah sekedar bertahan hidup secara finansial selama sebulan. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk keluar dari bulan Ramadan ini sebagai pribadi yang berbeda, dengan kebiasaan finansial yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Slide ini merangkum dengan sempurna 2 jalan yang bisa kita pilih. Di sisi kiri ada si tim reaktif. Belanjanya impulsif, ikut-ikutan tren, nggak punya batas yang jelas, dan selalu mengandalkan TAH sebagai dana talangan. Hasilnya di akhir bulan, stres. Di sisi kanan ada tim proaktif. Punya rencana, disiplin sama batasan yang dibuat sendiri, menggunakan TAH secara strategis. Hasilnya, ketenangan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Di akhir Ramadan nanti, kamu mau ada di tim yang mana? Pilihan ada di tangan kita masing-masing ya. Jadi, ini dia poin utamanya. Anggaplah bulan Ramadan ini sebagai sebuah gym finansial. Selama 30 hari, kita itu lagi melatih otot disiplin, otot perencanaan, dan otot pengendalian diri kita. Nah, kalau kita bisa konsisten melatih otot-otot ini selama sebulan penuh, kemungkinan besar kebiasaan baik ini akan nempel dan terbawa ke 11 bulan berikutnya. Kesuksesan finansial yang sejati itu kan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Dan Ramadan adalah momentum terbaik untuk memulainya. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan.
Dari semua strategi yang udah kita bahas tadi, entah itu soal bikin anggaran, melacak pengeluaran harian, atau mengalokasikan THR dengan bijak, kebiasaan finansial mana yang paling ingin kamu pertahankan dan jadikan bagian dari hidup kamu sepanjang tahun? Yuk, jadikan Ramadan kali ini bukan cuma sekedar perayaan tahunan, tapi sebagai titik balik untuk kesehatan finansial kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan dari Nalaris. Kami harap apa yang kami bagikan bisa bermanfaat. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa ya untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi menghadapi masalah yang sama. Dan coba deh tulis jawaban kamu untuk pertanyaan tadi di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen tahu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.